selama perjalanan itu, warga sambil lempar-lempar bunga-bungaan gitu, termasuk ngelempar persis di depan jendela gue. Begitu gue lihat jendela, Sukardi Pohon Rindang. halo guys, jumpa lagi bersama saya Sukardi TB. Kali ini aku akan lanjutin membaca cerita horor selama kuliah di perantauan yang ditulis oleh Mas Guna dengan akun Twitter @guna_pr. Gue udah pindah ke sebuah kontrakan rumah 5 kamar di tahun kedua gue kuliah. Dan teman kontrakan gue ini ada 4 orang. Semua teman kelas gue kecuali Reza. Satu jurusan tapi beda kelas. Setelah liburan selesai, kami balik lagi ke perantauan. Ternyata rumah ini ada di dalam gang yang cukup besar tapi nggak muat mobil. Model rumah lama, bukan rumah modern. Ada beberapa bagian rumah yang perlu perbaikan juga. Untuk denahnya, silakan lihat gambar aja ya. BTW, kamar Dani dan gue ada kamar mandi di dalam. Nah guys, ini gambar denah kosan Guna yang kedua ya. Rumahnya kira-kira ukuran 7 kali 14 meter. Emang cukup kecil rumahnya. Di depan ada kali kecil dan tembok belakang bangunan yang di depan. Alhasil, rumah ini nggak ada pemandangan. Ketutup tembok ya guys. Di kanan ada kos cowok. Sebelahnya lahan kosong, terus sampai ujung nggak ada rumah dan tembus ke gang lain. Di kiri ada gang kecil muat satu motor dan lahan kosong punya rumah tetangga sebelah. Sementara di belakang ada beberapa rumah warga plus areal pemakaman umum. Makanya nama gang rumah ini Gang Makam. Menyeramkan juga ya nama gang. Dibanding kos gue yang lama, gue justru lebih tidak berinteraksi dengan warga sekitar sini karena nggak ada rumah tetangga yang berhadapan langsung. Alhasil selama setahun di sini, gue nggak kenal satupun tetangga. Meskipun sederhana, tapi rumah ini sebenarnya cukup nyaman. Kecuali kamar Huda yang meskipun nempel dengan rumah, tapi pintu kamarnya ada di luar pintu depan rumah. Agak aneh emang. Mungkin seperti garasi gitu ya, dijadikan kamar. Jadi tetap nempel, cuman pintunya di depan rumah, pintu kamarnya. Suasana rumah pun biasa aja, nggak serem atau gimana. Apalagi kamar gue ada kamar mandi di dalam. Jadi nggak usah repot-repot keluar kamar. Suatu hari, gue lagi di kamar abis pulang ngampus sekitar jam 4 sore. Karena di kamar gue ada jendela yang ngadep ke gang samping, gue jadi bisa lihat orang-orang yang lewat di gang itu. Biasanya yang lewat ya cuma warga di belakang. Tapi sore itu ada yang beda. Yang lewat adalah rombongan pemakaman warga yang meninggal dan mau dimakamin di pemakaman belakang. Gue lihat langsung keranda itu lewat diiringi beberapa warga. Uniknya, selama perjalanan itu, warga sambil lempar-lempar bunga-bungaan gitu, termasuk ngelempar persis di depan jendela gue. Entahlah, di daerah asal gue nggak ada budaya pemakaman kayak gitu. Berawal dari kejadian itu, gue lumayan jadi rada parno. Apalagi kalau nginget-nginget pemakamannya deket banget dari kontrakan gue, cuma sekitar 30 meteran. Alhamdulillahnya, gangguan di sini jauh lebih sedikit dibanding kosan yang sebelumnya. Yang belum nonton, tonton ya. Ada di sini nih, klik aja. Selama di kos yang kedua ini, total cuma ada 2 kejadian horor yang bikin gue merinding banget. Yang pertama gini, waktu itu gue baru pulang dari kampus, sekitar jam 6 lebih, pokoknya belum lama dari azan maghrib. Begitu sampai kontrakan, di situ nggak ada satupun motor anak-anak dan semua lampu masih mati. Kayaknya masih pada di luar semua. Gue masuk rumah dan nyalain lampu tengah. Karena ngerasa gerah, gue buka salah satu jendela depan lalu duduk-duduk di tengah rumah sambil main HP. Ketika gue mau masuk kamar, gue sempat lihat ke arah jendela dan jendelanya dalam keadaan tertutup. Padahal jelas-jelas tadi gue buka dan untuk nutupnya butuh effort. Untuk membuka jendela tersebut mungkin perlu usaha yang lebih agar terbuka. Dalam arti nggak bisa nutup karena ketiup angin gitu. Jadi oleh si Guna ini, dia kan lagi gerah buka jendela ya. Nah ketika mau masuk kamar dan lihat ke jendela itu, ternyata udah nutup sendiri. Padahal nggak mungkin ketutup oleh angin. Angin mulai kerasa semeriwing dan gue mulai merinding. Akhirnya gue buka lagi jendelanya
dan buru-buru masuk kamar. Di dalam gue sempat main HP sebentar, mandi, ganti baju dan sholat tanpa gangguan. Abis sholat, gue beranjak keluar mau ambil sesuatu di jok motor. Begitu gue lihat jendela, jendelanya nutup lagi. Jendela yang buka tadi itu ya, fix nutup sendiri. Gue sempet ngecek apa emang jendelanya udah rusak atau gimana, tapi enggak. Buat buka dan nutup itu jendela emang butuh didorong gitu, nggak bisa pakai dorongan angin. Ada yang jahil kayaknya nih ya. Gue merinding lagi. Saat itu gue udah mulai ngerasa nggak nyaman dan mata gue nggak berani lihat ke arah dapur yang emang kerasa agak beda. Gue diem di kamar tapi malah makin parno. Mau ngechat anak-anak nanya di mana, tapi ogah dibilang penakut. Akhirnya gue mutusin buat nyari makan aja. Gue langsung rapi-rapi dan buru-buru keluar kamar. Kondisi jendela emang gue biarin nutup, nggak gue buka lagi. Setelah ngunci pintu depan dan buka pagar, gue siap-siap ngeluarin motor sambil ngelirik lagi ke arah jendela. Si penasaran ya. Sialnya, jendelanya kebuka sendiri. Persis kayak didorong dari dalam. Tadi waktu dibuka 2 kali malah ketutup. Pas dia mau pergi noleh malah kebuka. Apa nih? Mau jendelanya apa ya Mas Guna? Sial, gue kaget sekaligus panik. Gue buru-buru nyalain motor dan pergi dari situ. Saking buru-burunya, pagar rumah gue biarin kebuka. Gas lah gas. Biarlah gitu ya. Tadinya gue mau nyari makan malam, tapi karena gue lagi nggak karuan, akhirnya gue pergi ke salah satu kontrakan teman gue, nunggu di situ sampai jam 9-an malam. Gue pulang lagi ke kontrakan, alhamdulillah anak-anak udah pada balik. Gue sempat ditegor gara-gara nggak nutup pagar kontrakan. Gue minta maaf tapi gue nggak ceritain alasannya kenapa. Takutnya yang lain jadi ikutan parno. Cerita berikutnya terjadi setelah libur semester ganjil. Gue balik ke kontrakan duluan karena ada urusan organisasi dan kepanitiaan yang harus diurus. Sekitar selisih seminggu dari anak-anak kontrakan yang lain. Nah, setelah libur semester ganjil, Mas Guna ini balik dulu ke kontrakannya. Datang duluan maksudnya ya. Anak-anak itu seminggu kemudian, anak kawan-kawan yang lain. Gue sampai di kontrakan sekitar jam 8 malam. Dijemput temen gue yang orang lokal asli. Masuk rumah gue istirahat bentar lalu mandi, lanjut ngelapin motor karena agak berdebu ditinggal nyaris sebulan. Motor udah bersih tapi perut jadi lapar. Gue mutusin buat nyari makanan keluar. Sayangnya motor gue ini ngadat. Nggak dinyalain lama bikin dia susah nyala lagi. Maklum motor tua. Gue coba nyalain dengan berbagai cara tapi tetap nggak nyala. Tadinya mau jalan kaki aja nyari makan yang dekat. Tapi karena masih capek dan agak gerimis, jadi ya udah gue masak aja. Kebetulan stok mie masih ada. Sebenarnya masak mie di dapur bukan pilihan bijak karena lo harus stay sendiri di dapur beberapa saat. Apalagi kondisi di luar gerimis, warga jadi ogah keluar dan bikin suasana jadi semakin sepi. Tapi apa daya, karena gue lapar banget, akhirnya gue beraniin diri masak mie di dapur. Belum ada fasilitas GoFood atau GrabFood saat itu. BTW, dapur gue ini emang agak luas karena bisa dijadiin tempat ngejemur juga. Selama masak mie, gue nggak berhenti ngelirik kamar mandi dan sekeliling dapur. Takut? Jangan ditanya. Gue takut banget, apalagi suasana kontrakan bener-bener hening, sepi banget dan creepy. Biasanya suara anak kosan sebelah nyanyi-nyanyi atau suara anak tetangga suka kedengeran, tapi kali ini enggak. Habis makan mie, gue bener-bener bingung mau ngapain karena serba takut. Gue coba tidur juga nggak bisa. Akhirnya gue coba-coba lagi nyalain motor. Jaga-jaga siapa tahu nanti malam ada hal yang nggak gue inginkan, jadi gue bisa tinggal pergi pakai motor. Setelah gue coba hampir setengah jam, akhirnya motornya nyala. Karena capek gue tiduran di kamar sambil dengerin lagu pakai headset biar nggak denger suara yang lain. Gak lama kemudian gue ketiduran. Sialnya, gue kebangun sekitar jam 3 pagi karena kebelet kencing. Tapi ternyata air kamar mandi gue nggak keluar dan harus nyalain mesin sanyo yang ada di dapur.
Gue terpaksa ke dapur lagi buat nyalain mesin sanyonya. Jujur gue takut banget sebenarnya jalan ke dapur, tapi mau gimana lagi. Oh iya, sesuai denah. Kalau lo mau ke kamar dari arah dapur, maka lo akan ngadep ke arah pintu depan. Nah, pas gue lagi jalan ke kamar, gue ngedenger suara berisik dari arah pagar depan. Kayak ada yang mau buka gitu. Gue ngeri ada maling, makanya gue coba ngecek ke depan. Hasilnya seperti yang udah ketebak, nggak ada siapa-siapa di sana. Gue mulai agak ketakutan dan buru-buru masuk ke dalam. Ketika gue lagi ngunci pintu rumah, jendela yang persis ada di samping pintu kebuka lagi dengan sendirinya. Jendelanya sama dengan jendela yang dulu bermasalah itu. Masih lanjut ternyata jendela itu ya. Ya Allah, kali ini gue bener-bener ketakutan karena jendelanya bener-bener ada di depan gue. Gue nggak mikir yang lain-lain lagi. Gue buru-buru nyalain motor dan saat itu juga gue pergi dari kontrakan itu. Malam itu dan beberapa malam setelahnya gue nggak berani tidur di kontrakan. Gue lebih milih tidur di kosan teman atau begadang sekalian di Burjo. Balik ke kontrakan cuma buat ambil barang-barang aja. Bagi yang tahu Burjo silahkan komen. Begitulah, gangguan di kontrakan itu emang cuma segitu. Gue nggak ngalamin hal-hal lain lagi setelahnya. Tapi si Reza pernah cerita kalau dia pernah ngedenger suara cewek nangis di ruang tengah. Pintu kamar dia posisinya emang paling dekat dari ruang tengah, jadi bisa denger jelas suara di situ. Reza waktu itu lagi tidur sendirian di kontrakan, yang lain kalau nggak salah udah pada full camp karena udah masuk masa liburan semester ganjil. Sementara dia masih harus stay beberapa hari karena ada yang harus diselesaikan. Beruntung Reza nggak sepenakut gue. Dia masih bisa tahan dengan suara tangisan itu. Singkat cerita, di tahun berikutnya kami mutusin untuk pindah kontrakan. BTW, sedikit penjelasan tentang jendela tadi. Jadi model jendelanya itu yang model jendela bukaan atas ya. Dan karena engselnya udah agak keratan, jadi agak sulit dibuka. Mustahil kebuka karena angin. Oke. Untuk yang masih bingung, jendelanya kayak foto ini ya. Nih yang di atas nih. Baik, itulah cerita Mas Guna saat berada di kosan yang kedua di tahun kedua ya kuliah. Gimana? Memiliki pengalaman yang sama? Serem ya? Serem banget. Salam merinding. Yang punya cerita silahkan komen di bawah.